Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera. Perkenalkanlah, nama saya Rima Parawati Bala, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bakti Surakarta. Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bakti Surakarta, saya mengampu berbagai mata kuliah dari perilaku organisasi, manajemen pemasaran, sumber daya manusia, dan bank lembaga keuangan serta perekonomian Indonesia. Saya sudah 10 tahun lebih mengampu sebagai dosen tetap dari dosen wali dan dosen pembimbing. Untuk mata kuliah hari ini adalah manajemen pemasaran. Dari RPS yang bisa dilihat di sini, saya akan memandu kelas selama 16 kali. Pertemuan yang dapat dibagi menjadi 3 kali. Pertemuan tatap muka, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Capaian dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami pemasaran sebagai suatu kegiatan yang luas dari suatu perusahaan, mampu menerapkan teori dan konsep manajemen pemasaran melalui analisis kasus dan presentasi. Perkuliahan akan dibagi menjadi 2, yaitu perkuliahan sebelum ujian tengah semester dan perkuliahan sebelum ujian akhir semester. Terdapat 6 kali pertemuan untuk tiap bagian. Untuk perkuliahan minggu pertama, kita akan membahas definisi dan proses pemasaran dan kebutuhan pelanggan, konsep selling dan marketing. Pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti materi di atas. Untuk perkuliahan minggu kedua, kita akan membahas peran pemasaran dalam perencanaan strategi perusahaan, strategi pemasaran, dan bauran pemasaran, mengelola upaya-upaya pemasaran. Dan pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti materi di atas. Untuk perkuliahan minggu ketiga, kita akan membahas lingkungan makro dan mikro, informasi pemasaran dan memahami konsumen, riset pemasaran, menganalisis dan menggunakan informasi pemasaran. Pada perkuliahan ini juga, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti materi di atas. Untuk perkuliahan minggu keempat, kita akan membahas model perilaku konsumen, karakteristik mempengaruhi perilaku konsumen, tipe-tipe perilaku, keputusan pembelian, keputusan pembeli, proses keputusan pembelian pada produk-produk baru. Pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti materi di atas. Untuk perkuliahan minggu kelima, kita akan membahas segmentasi pasar, target pasar, diferensiasi, dan positioning pada perkuliahan. Ini mahasiswa diharapkan juga dapat mengikuti materi tersebut. Untuk perkuliahan minggu ke-6, kita akan membahas strategi dan proses pengembangan produk, pengelolaan dan pertimbangan jasa. Dan pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti materi di atas. Untuk perkuliahan minggu ke-7, kita akan membahas penguasaan terhadap strategi harga produk baru, bauran harga, dan penyesuaian harga. Pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti materi tersebut. Untuk perkuliahan lanjutan, yaitu minggu ke-9, kita akan membahas hakikat dan pentingnya saluran pemasaran. Pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti materi di atas. Untuk perkuliahan minggu ini atau minggu 10, kita akan membahas bauran promosi dan pengembangan komunikasi pemasaran yang efektif. Pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti materi di atas. Dan untuk perkuliahan minggu ke-11, kita akan membahas penjualan personal, pengelolaan tenaga penjualan, dan penjualan via media sosial. Dan pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengikutinya. Untuk perkuliahan minggu ke-12, kita akan membahas pemasaran langsung, digital beserta contohnya. Dan pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti materi di atas. Untuk perkuliahan minggu ke-13, kita akan membahas analisis persaingan, strategi persaingan, dan cara menyeimbangkan orientasi pada persaingan dan pelanggan. Pada perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengikuti materi tersebut.
Untuk perkuliahan minggu ke-14 kita akan membahas pemasaran global dan mengkaji lingkungan pemasaran global, dan diharapkan pada perkuliahan ini mahasiswa dapat mengikuti materi tersebut. Untuk perkuliahan ke-15 kita akan membahas pemasaran yang berkelanjutan, kritik sosial terhadap pemasaran, dan tindakan konsumen untuk mempromosikan pemasaran. Pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti materi di atas. Dan berikut adalah rekaman video yang diambil tidak jauh dari kegiatan perkuliahan mata kuliah manajemen pemasaran. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sekolah tinggi ilmu ekonomi apa bakti? Ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan materi sesi kuliah pemasaran ya. Yang sudah kita lanjutkan. Baik, sudah siap semua? Sudah makan semua tadi bersama? Sudah. Ya, kita lanjut ya. Sesi lanjutan. Pokok bahasa itu cuma yang kedua, karena apa sudah ada dulu. Jadi pokok bahasa itu cuma tujuan, yaitu konsep pemasaran dan tujuan pemasaran. Konsep pemasaran, itu ada kausan ya, sama ekstrim. Konsep pemasaran muncul pada pertengahan 50-an perusahaan menjalankan pemasaran cukup dengan dua kata saja, jual dan jual, karena nanti yang ditampilkan adalah berpesan ya. Para pemesan mengatakan inilah produk yang saya buat, silahkan Anda beli. Kemudian orientasi pada saat itu bisa pada produknya saja, pemesan ya. Pelanggan konsumen tidak pernah diperlukan pada posisi apapun yang dibuat pelanggan aman. Itu dan itu kalau itu ya cuma yang itu. Terus kemudian bagaimana sih konsep pemasaran, konsep dasar pemasaran sekarang dan yang akan datang? Satu, konsep jual dan jual. Kondisi saat sekarang tidak dapat ditahankan kalau tidak akan berbeda filosofi dari kata jual dan jual. Jadi yang dibuat para pedagang itu kita jual dan kita jual. Menjadi pahami dan tanggapi, pahami dan tanggapi. Terus kemudian konsep pemasaran saat ini adalah kunci perusahaan harus menjadi efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan dan menyiapkan serta mengenalkan komunikasi nilai value pelanggan pasar yang sudah dibidik atau pasaran. Ya. Itu bisa disampaikan di nanti konsep ya, nanti 1, 2, 3, 4 bulan nanti bisa dibaca. Ini goalnya, jadi ada program, terus vision, market, link dan program. Dengan yang dibuat. Serta kemudian konsep pemasaran modern itu ada pemasaran pada tempatnya dan titik awal. Terus kebutuhan pelanggan kita dalam fokusnya apa? Pemasaran identitas, yaitu sarananya seperti apa yang tidak, dan kepuasan pelanggan ya, hasil menurut kami. Terus satu, menetapkan target pasar ya. Kedua, mengerti dan memenuhi kebutuhan pelanggan apa? Menjalankan pemasaran secara terintegrasi. Jadi bisa dari buku ya, konten pemasaran itu bisa dijalankan pemasaran digital dari buku dan sebagainya. Menciptakan kepuasan pelanggan. Jadi kalau menciptakan kepuasan pelanggan biasanya dari taste atau rasa ataupun juga dari kemasan itu menarik atau tidak juga ya. Terus kemudian tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran itu adalah produk. Produknya itu apa? Ke konsumen, ya tujuan konsumen yang
kemudian saling mengenal antara produk dan konsumen dan produk itu saling bertukar sisi. Bagaimana dalam mengenal produknya dan bagaimana konsumen juga membutuhkan atau mengenal produk tersebut. Ya, itu tujuan daripada pemasaran. Kemudian juga melakukan pendekatan. Jadi kita tidak hanya menjual produk saja, tapi lebih kepada konsumen membutuhkan apa. Karena konsumen itu yang dibeli adalah yang membutuhkan dan sesuai dengan keinginannya. Ya, ini bukan hanya asal, gitu ya. Terus kemudian juga memahami jadi contohnya seperti kita buat suatu produk yang kita jual itu misalnya sekarang kalangan anak SMA itu kan ada cilok ya, sekarang ada jual orang cilok. Cilok itu kenapa orang bisa jual cilok? Karena memahami ini anak remaja sekarang suka dengan makanan cilok yang melegenda ya, sampai tersebar luas cilok yang enak seperti apa. Buatlah kita ingin tahu keinginan daripada bangsa-bangsa anak muda itu membuat cilok yang variasi sedemikian rupa sehingga produk itu terkenal dan diminati oleh para remaja. Jadi adalah ya, pemasaran yaitu ubah sikap orang-orang yang tidak menyukai sesuatu atau menjadi nilainya. Jadi tadi itu sudah berubah hanya cilok yang asal kemudian divariasi jadi orang dominan atau boleh memakai atau memberikan bisa karena ada variasi. Oh, mata rasanya cilok tidak hanya terbuat dari tepung kanji saja, tapi dikasih dalamnya ada ikannya atau ada bunanya, ya ada bunga atau yang pilih dan sebagainya. Jadi bisa juga dorong atau merangsang kehidupan orang-orang yang semua tidak bilang atau tidak menyukai suatu produk atau jasa. Nah, tapi cilok dia tahu anak muda aja, tapi dia waktu di kafe atau beli di jalan dia bawa pulang. Dikasihlah itu cilok ke orang tuanya atau udah. Nah, kalau seperti saya, anak saya bawa jajanan cilok ke rumah, saya jadi ingin tahu kalau itu panganan apa. Nah, itu yang membuat jadi menarik, mendorong saya ingin tahu. Nah, itu ya. Jadi akan menjadi stimulasi marketing. Ya. Terus kemudian mengembangkan developmental marketing, membuat suatu produk atau jasa baru untuk kebutuhan yang belum ini mengembangkan suatu produk jasa baru untuk kebutuhan yang tujuan dari pemasaran. Ya, mengaktifkan lagi atau marketing, mengaktifkan lagi keinginan atas produk usaha jasa yang sudah established atau permintaannya. Nah, kita harus paham bahwa apabila suatu produk penjualan yang menurun, kita harus istilahnya intervensi kalau kita membuat ya intervensi. Kenapa kok ini penjualannya menurun? Kita lihat menurunnya itu apa? Oh, karena kemasannya kurang menarik. Bisa kan? Kita lihat kemasan. Terus kemudian, oh rasanya kurang bervariasi. Terus bagaimana caranya? Yaitu kan saya sampaikan dari taksi bagaimana? Oh, ini alasan ya, sebelum marketing itu mengubah pola pemberitaan sehingga dapat menyelesaikan dengan pola penawaran dan sesuai dengan pola penawaran. Terus kemudian memelihara tingkat penjualan yang ada dalam badan persaingan yang kita. Jadi kita membuat produk harus kita pelihara. So, di dalam kita itu kan juga ada saing. Jadi kita harus mengembangkan bagaimana caranya supaya produk kita itu tidak bersaing dengan yang lain. Ya, gitu. Mengurangi tingkat permintaan atas produk atau jasa yang kurang ada. Jangan terlalu banyak. Masalahnya kita mengurangi ada di marketing, mengurangi tingkat permintaannya atas produk atau jasa yang tidak ada di dalam sekali. Kemudian mengurangi itu mencegah dari permintaan atau keinginan pada produk atau jasa tersebut.
ya. Bagaimana sih menghadapi persaingan di pasar? Menghadapi persaingan di pasar seperti apa? Kita harus selalu berinovasi dalam berbeda ya. Terus kemudian kemasan juga ada persaingan harganya jangan terlalu mahal tapi tetap sampai sini ada yang mau ditanyakan materi dari silakan. Baik, anak-anak sekalian, ini tadi sudah saya uraikan dari materi pertama hingga selesai. Itu kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan dari materi yang saya sampaikan? Mungkin dari dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tajam di masa depannya, perusahaan juga harus memahami dan memiliki konsep dasar untuk menghadapi persaingan. Yang pertama bisa ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan juga bisa konsep pemasaran yang luar biasa. Atas kesempatannya, menurut saya kesimpulan dari diskusi yang disampaikan kami hari ini adalah tujuan dari pemasaran itu sendiri. Menurut tujuan dari pemasaran adalah mempertemukan dan menemukan apa yang konsumen butuhkan, apa yang sesuai dengan tujuan konsumen, dan apa yang konsumen inginkan, atau yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang dimana konsumen ini akan berproses agar kita menjadi pelanggan untuk produk yang kita produksi. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali. Kita kasih hapus dong. Mungkin dari anak-anak di sini ada lagi yang bisa menyampaikan tentang materi tadi kesimpulannya apalagi silakan. Oh iya sama. Tentang materi tadi kesimpulannya apalagi silakan. Oh iya sama. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Lala. Menurut saya dari kesimpulan materi ini yaitu seorang marketer harus mempelajari keinginan pelanggannya, persepsi atau pengamatan, kesukaan, kebiasaan berbelanja dan pembelian. Hal ini akan memberikan atau menyediakan kata kunci untuk mengembangkan produk baru, merencanakan produk di masa mendatang, membuat kebijakan harga dari saluran distribusi dan elemen lain dari pemasaran. Sekian dulu saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Luli. Kita siap dong. Siapa lagi? Untuk memberikan kesimpulan yang sudah sebutkan beberapa hari ini, yaitu menurut saya kesimpulan itu adalah tujuan dari pemasaran itu mempertemukan yaitu suatu kebutuhan dan keinginan yang akan menjadikan seorang pelanggan. Oh itu ya. Jadi antara kebutuhan dan keinginan. Oh iya. Baik. Terima kasih Mbak Priscilla. Ya, monggo silakan. Terima kasih kita terus Mbak Priscilla. Ya. Baik. Ini tadi semua sudah merangkum apa yang sudah saya sampaikan di materi. Ternyata anak-anak semua menyimak untuk tugas. Materi yang satu ya pertanyaannya. Ya, baik. Ya. Itu sebetulnya yang ideal yang seperti apa sih? Sebetulnya yang ideal itu kalau muncul di tahun sekitar 50-an. Jadi lebih memahami kepada kebutuhan. Kita kebutuhan suatu perusahaan untuk menjual itu juga memerlukan customer. Jadi kebutuhan itu juga harus menjadi kebutuhannya customer. Dan itu apa? Nah itu harus memahami konsumer dengan baik ya, konsumer dengan baik dengan cara apa? Satu, rasakan sih kebutuhan atau need konsumen dan responnya itu juga harus diperbaiki misalnya kebutuhannya customer itu terus kemudian juga mencari bukan hanya customer yang tepat saja, tapi juga
produk yang tepat untuk customer tersebut. Jadi seperti contohnya laptop Dell misalnya, Dell ya. Itu tidak hanya menjual produk tersebut karena kebutuhan, bukan, tapi apa yang diinginkan, speknya. Jadi dari itu kan ada yang harganya murah, ada yang mahal, nah itu ya. Jadi yang harganya relatif murah itu pasti speknya juga tidak selengkap yang mahal. Jadi bisa digarisbawahi bahwa intinya customer yang tepat tidak hanya itu saja, tapi juga produk yang tepat untuk customer tersebut. Gitu ya. Cukup? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Atau mau lagi? Sudah? Baik. Saya rasa untuk pertemuan hari ini saya sudahi dan saya akan memberikan tugas. Nanti saya share ke grup itu tugasnya secara personal, nanti langsung diserahkan secara sepertinya ke ketua presiden saya. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini melaksanakan kuliah pemasaran, dan kita bertemu lagi untuk hari yang akan datang. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan untuk salah satu penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.